Terima kasih Bapak Sultan Mahmud Badarudin IV. Satu hal yang penting saya rasa adalah bahwa beliau dengan sangat terbuka mengajak kita para peneliti untuk memanfaatkan naskah koleksi Kesultanan Palembang. Berikutnya kesempatan saya berikan pada Bapak Dr. Suryadi. Saya persilakan Mas Sur. Terima kasih banyak Mas Dibio. Maaf saya tidak memiliki PowerPoint yang canggih ini karena tidak sempat membuatnya. Tapi saya ingin bercerita secara umum saja mengenai topik yang terkait dengan apa yang kita bicarakan siang ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ingin fokus kepada persoalan manuskrip keraton-keraton Nusantara di dalam dan di luar negeri dan persoalan otorisasi dan digitalisasi. Maksud saya begini, kalau mari kita melihat beberapa poin sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini. Kalau kita melihat secara historis, jelas bahwa manuskrip kita yang ada sekarang, yang masih tersisa sekarang, baik yang ada di luar maupun di dalam negeri, itu umumnya berasal dari dua sumber skriptorium, kan? Yang pertama tadi sudah dibicarakan oleh Sultan, digambarkan oleh Sultan dalam pembicaraan beliau, bahwa asalnya adalah keraton. Saya berpikir mungkin dalam konteks pembicaraan kita hari ini, mungkin kata kesultanan agak membatasi. Saya lebih suka keraton karena kesultanan itu tentu hanya terkait dengan kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi oleh Islam. Tetapi bagaimana dengan Bali misalnya atau beberapa kerajaan di Flores dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya lebih memakai kata keraton atau kerajaan barangkali dalam konteks ini. Jadi kita melihat bahwa manuskrip-manuskrip yang tersisa itu, termasuk yang sudah didigitalisasikan oleh Dreamsea dan proyek-proyek lain sebelumnya, berasal dari keraton dan juga berasal dari luar keraton. Dalam hal ini barangkali fokus skriptorium kita adalah surau atau pusat-pusat pembelajaran Islam, tapi juga dari masyarakat juga. Dan kalau kita melihat ke luar negeri sekarang, seperti di Leiden, di London, dan lain sebagainya, kita melihat bahwa para pengumpul dulu juga bisa dikategorikan menjadi dua bagian ini. Maksud saya begini, orang-orang seperti Van der Tuuk misalnya itu mengumpulkan manuskrip dengan cara yang baik. Maksud saya bahwa dia bahkan dalam beberapa suratnya seperti pernah dikemukakan oleh Maria Plom yang meneliti satu naskah dari Van der Tuuk untuk disertasinya. Van der Tuuk habis-habisan uangnya untuk mendapatkan salinan itu dari Barus, dari Sinker dan sebagainya. Tetapi yang kedua ini, atau yang pertama tadi seperti yang telah dikatakan oleh Sultan, bahwa kebanyakan manuskrip dari keraton itu dijarah, kasarnya dimaling lah begitu. Ya, kita melihat Palembang, kita melihat Lombok ya, dalam perang Lombok. Apalagi kita melihat juga Surakarta, saya kira mungkin Bu Sakti dan Mas Dibio nanti bisa menambahkan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di banyak kerajaan lain di Kalimantan ya, di Sulawesi Selatan misalnya, Goa dan lain sebagainya, dan juga di Maluku Utara, Ternate, Tidore. Nah, masalahnya adalah bahwa sekarang dalam katalog
yang ada yang terkait dengan koleksi manuskrip Nusantara kita di luar negeri ini, informasi bibliografis mengenai dari istana mana manuskrip ini berasal itu kurang jelas ya, kurang jelas ya. Barangkali saya juga tidak yakin apakah karena itu dalam perang, biasanya perang yang berkecamuk seperti di Palembang dulu, apakah ada logbook dari penjajah Belanda itu atau Inggris di Malaysia, misalnya di Malaya, yang mencatat itu bagaimana proses pengambilan itu. Nah, ini maksud saya adalah untuk bagaimana kita bisa merekonstruksi kekayaan manuskrip kita dari keraton itu pada masa lampau. Karena dalam situasi perang, jadi itu tidak jelas. Barangkali dalam konteks lain, dalam konteks pelayaran ada logbook ya yang bisa dipedomani. Tapi sejauh yang saya tahu sampai sekarang itu mungkin saya lupa atau belum sempat melihat. Tapi sejauh yang saya tahu sampai sekarang belum ada penelitian sejarah filologi yang mendeskripsikan keadaan ini dari manuskrip mana saja misalnya di Leiden itu yang berasal dari Palembang, kecuali seperti yang saya gambarkan dalam slide sederhana ini, surat-surat. Kalau surat-surat royal letters itu jelas itu dari mana, karena di kolofonnya itu jelas raja apa yang, sultan apa yang mengirim, dan gubernur jenderal VOC atau sesudahnya pasca VOC siapa yang menerima. Nah itu jelas. Nah ini saya kira satu tantangan bagi kita, terutama kolaborasi antara historian, sejarawan dan peneliti naskah ya, untuk menjelaskan ini. Tapi di luar surat itu kurang jelas ini dari mana misalnya. Mungkin ada beberapa yang jelas dari kolofonnya, tapi kebanyakan tidak jelas. Apalagi kalau kita melihat dari masa yang lebih awal, yang oleh peneliti barat disebut sebagai pre-modern Nusantara, sebelum abad ke-15. Misalnya kitab para raton, atau yang kebanyakan masih berasal dari Jawa pada masa itu. Nah ini tantangan yang lebih besar lagi. Walaupun beberapa orang saya lihat sudah mencoba merekonstruksi ini. Misalnya seorang peneliti muda dari Australia yang berasal dari Bali, saya kira, Wayan Jarrah Sastrawan. Beliau ini baru lulus dari Sydney University dan sangat tertarik dengan rekonstruksi Jawa pre-modern sebelum abad ke-15 itu melalui kitab para raton dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa khazanah manuskrip keraton yang berasal dari keraton-keraton Nusantara kita ini perlu ditelusuri lebih jauh melalui penelitian-penelitian sejarah yang terkait dengan proses penjarahannya itu atau proses pengambil alihan oleh otoritas kolonial Belanda, Hindia Belanda pada masa itu. Nah, dalam konteks ini saya kira pendirian Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen itu juga menarik untuk ditelusuri lebih jauh, karena seperti tadi digambarkan oleh Sultan, kebanyakan manuskrip itu kemudian disimpan di sana, ya, disimpan di sana. Nah, jadi ini satu hal yang ingin saya katakan. Yang kedua adalah kita harus menyadari dan merelakan, tentu saja tidak bisa berbuat lain, bahwa harus kita akui bahwa revolusi sosial 1940-an setelah kemerdekaan itu membuat kita menimbulkan kerugian yang amat besar dari sisi kebudayaan, ya, terutama
dengan hilangnya berbagai kerajaan karena revolusi sosial. Dan dengan ironis saya mengatakan bahwa ini adalah peristiwa kedua yang dialami oleh keraton-keraton kita setelah dijarah oleh Belanda. Jadi pada abad ke-18 atau sebelumnya Belanda atau kolonialisme Barat yang menjarah, dan itu masih tersisa, tetapi kemudian setelah kemerdekaan jatuh lagi dari tangga, yaitu dijarah oleh revolusi sosial. Nah, habislah kita. Dan untung seperti rekan-rekan muda seperti Saudara Sultan Palembang masih berusaha ya. Tapi kalau kita melihat ke daerah lain, ke Sumatera Timur, entah apa yang ada, tidak ada barangkali. Kita lihat ke Maluku Utara, mungkin masih ada, tetapi saya tidak tahu teman-teman di Indonesia sejauh mana tour area orang-orang Manasa, kawan-kawan dari Manasa ke bekas-bekas istana Sultan Kesultanan ini. Apakah masih ada? Tadi sudah Sultan Palembang sudah memperlihatkan kepada kita bahwa beliau masih memelihara. Tapi bagaimana dengan di Delhi? Bagaimana dengan di Siak? Bagaimana dengan di Ternate, Tidore? Bagaimana dengan di Bima? Nah, setahu saya tiga dari kesultanan yang saya anggap sebagai masih atau mungkin 4 ya yang masih melakukannya dengan baik adalah 1 Palembang, kedua Jogja, ketiga Bima, keempat Buton. Nah, di Buton sisa-sisa manuskrip itu ditaruh dalam sebuah museum yang masih dijaga oleh bekas keturunan dari sekretaris Sultan. Tapi waktu saya melakukan digitalisasi tahun 2008 itu masih baik. Tapi sekarang saya tidak tahu bagaimana. Dan ini juga saya rasa perlu Manasa menjadi mediator dengan pemerintah ya, untuk memberi perhatian. Paling tidak membelikan, seperti kata Sultan tadi dengan ironis, beli kapur barus lah atau membelikan lemari lah untuk menjaga kelestarian manuskrip itu. Juga proyek-proyek seperti Dream Sea, saya kira di dalam satu webinar yang lalu saya sudah katakan, sebaiknya alokasi keuangan itu juga diberikan untuk menyelamatkan manuskrip ini, naskahnya. Jangan hanya pihak pemberi dana dari luar negeri itu ingin kualitas fotonya bagus, digital bagus, bukan itu saja. Jadi untuk naskahnya yang ditinggalkan begitu. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah yang terpikirkan oleh saya, apakah dalam koleksi literasi keraton-keraton kita itu, mungkin nanti Sultan yang mulia juga bisa memberi tanggapan, apakah yang terlihat atau tersisa hanya manuskrip saja? Apakah kesultanan-kesultanan kita itu, kerajaan-kerajaan kita itu punya dokumentasi administratif, misalnya surat-surat itu ada, tapi surat-surat yang dikirim ke Belanda selamat, ke pihak Gubernur Jenderal selamat, tetapi surat-surat yang dikirim sebaliknya kepada sultan-sultan itu, surat balasan itu di mana sekarang? Apakah ada dokumen-dokumen tertulis lain? Saya tahu misalnya Sultan-Sultan Delhi itu pada awal abad ke-20 itu berlangganan koran-koran dari Batavia itu dibaca oleh Sultan Delhi. Di mana itu sekarang koleksi-koleksi tertulis itu? Apakah masih ada atau punah sama sekali oleh revolusi sosial itu? Apakah ada catatan uang masuk, uang keluar, catatan rumah tangga sultan dan sebagainya? Karena ini penting ya untuk kita. Dan saya mencontohkan, kalau saya tidak salah, satu proyek Arcadia British Library itu di Timor Leste itu mencatat ini. Mereka mendigitalisasi
tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen administratif dari kerajaan-kerajaan lokal di sana. Nah, kita tidak tahu, selama ini kita fokus kepada manuskrip saja. Apakah ada catatan lain selain manuskrip yang terkait dengan istana-istana kita itu? Nah, kalau ada, tentu saja itu sangat bagus untuk digitalisasikan, tentu saja, ya. Nah, jadi saya ingin kepada bagian terakhir dari pembicaraan singkat saya ini, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih mungkin kita lakukan. Nah, kalau kita melihat, tadi malam saya mengirim satu link kepada Mas Nida. Kalau kita melihat untuk koleksi-koleksi kita dari kesultanan yang ada di luar negeri, di Leiden sendiri itu hampir, kalau secara umum ya, tanpa menyebut apakah dia dari kerajaan atau dari keraton atau di luar keraton, hampir 30.000 manuskrip ada dari wilayah Nusantara kita kan. Nah, untuk beberapa perpustakaan di luar negeri itu sudah ada yang digitalisasi, tapi banyak yang belum. Kemarin tadi malam saya mengirim link koleksi-koleksi Raffles kepada Mas Nida. Itu bisa kita lihat, sudah ada. Mohon mungkin Mas Nida sharing di chat forum. Tapi kita tidak tahu di tempat yang lain. Di Leiden saya rasa beberapa masih ada, tapi banyak lagi yang belum. Nah, ini persoalannya. Jadi kebanyakan yang sudah dikumpulkan oleh orang asing, oleh kolonialis Belanda dan Inggris itu, kebanyakan belum didigitalkan. Nah, di dalam negeri sendiri, saya tidak tahu fokus Dream Sea atau proyek-proyek sebelumnya dengan Kyoto, dengan Jepang atau dengan British Library itu kebanyakan memang yang ada dalam masyarakat. Tetapi seperti digambarkan oleh Sultan tadi, ada juga sebenarnya berasal dari istana. Jadi memang sudah. Nah, mungkin ke depan menurut saya akan strategis kalau pihak penggerak manuskrip kita, Manasa khususnya, dan pihak-pihak lain ini melakukan tur area ke bekas-bekas kesultanan ini berhubungan dengan keturunan sultan yang masih ada dan memetakan apa yang masih ada, dan jangan hanya fokus kepada manuskrip dalam pengertian yang selama ini kita pahami, yaitu bertulisan Arab Jawi atau lokal lain, tetapi juga semua dokumen tertulis yang terkait dengan istana, apakah itu dia berbahasa Latin, apakah itu dia surat, apakah dia catatan pengeluaran keuangan kerajaan misalnya, dan lain sebagainya, surat-surat kontrak. Sehingga ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya rasa Mas Dibio, itu saja pokok-pokok pikiran yang ingin saya kemukakan. Dan satu lagi, kalau digitalisasi ini kita lanjutkan, tetapi menurut saya ada satu hal yang mungkin bisa kita wujudkan dalam bentuk material yang lebih jelas, yang menandakan bahwa kerajaan-kerajaan kita itu memang dulu punya tradisi literasi yang bagus. Yaitu bagaimana kalau Manasa misalnya atau pihak-pihak yang berminat, dan saya yakin ini kalau dikomunikasikan dengan Dirjen Kebudayaan akan mungkin kita terbitkan dengan sangat bagus surat-surat dari kerajaan-kerajaan Nusantara ini. Mungkin dalam tahap awal itu 1 volume. Kita pilih 10 dari Palembang, kita pilih 10 dari Ternate, 10 dari Bima, 10 dari Keraton Jogja, 10 dari Solo, diterbitkan dengan sangat look seperti, atau barangkali baguslah seperti yang dulu pernah dibikin oleh Profesor Datuk Annabel Gallop ya, dengan surat-surat emas itu. Tapi itu
menurut saya itu sangat sangat luks ya. Dan ini maksud saya antara luks dan juga untuk keperluan ilmu pengetahuan lah. Dengan demikian ada bukti yang bisa kita tunjukkan, dan ini bisa menjadi satu seri yang panjang sebenarnya surat-surat ini, selain dari yang lain-lain. Di Malaysia mereka sudah membuat misalnya karya agung ya, karya agung. Kenapa kita tidak membuat juga misalnya? Jadi ini hanya sebagai usulan, sehingga proyek digitalisasi ini juga menghasilkan satu bentuk yang lebih konkret dan juga bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi bayangkan Prof. Oman atau Dr. Munawar untuk jilid pertama misalnya ada 100 surat dari 10 keraton Nusantara yang terpilih masing-masing 10 misalnya. Kemudian jilid berikutnya ada berapa gitu. Sehingga sangat dan saya rasa kalau dikomunikasikan dengan pemilik uang, pemerintah Mas Dibio, saya kira akan bisa begitu. Dan banyak orang bisa bekerja untuk itu. Itu saja saya kira, Bapak Ibu sekalian. Banyak maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya rasa banyak PR nih dari Mas Suryadi pada Manasa. Ada yang pertama adalah pemetaan naskah-naskah koleksi Nusantara yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, penerbitan yang agak bermartabat dari naskah-naskah surat Raja-Raja Nusantara dengan edisi yang bagus, kira-kira seperti edisi yang di Malaysia itu tadi? Karya Agung. Karya Agung, serial Karya Agung dari beberapa karya lama seperti Hikayat Hang Tuas, Sejarah Melayu dan sebagainya yang luar biasa. Ini saya kira nanti ada Prof. Oman, ada Dr. Munawar Khalil, mungkin nanti bisa langsung menjawab apa yang akan kita lakukan untuk hal ini.